Bab 53, babu qauli Allahumma firli in syi'ta. Bab doa dengan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Boleh apa enggak? Ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Boleh apa enggak? Nah, ini akan dibahas. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zim al-mas'alah fa inna Allah la muqriha lahu. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, atau berdoa, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepadaku jika engkau menghendaki. Tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, wal yu'adzim ar-rahbah fa inna Allah la yata'adzamuhu syai'un a'tahu. Dan hendaklah seseorang membesarkan harapannya, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang dia berikan. Allahumma, ya Allah, ini aslinya adalah ya Allah, tapi iya-nya menjadi tidak kebaca, diganti mim, Allahumma. Maka maknanya adalah ya Allah, karena sesungguhnya aslinya ya Allah, tapi iya-nya tidak kebaca, diubah menjadi mim, Allahumma. Artinya ya Allah. Kenapa dilarang berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, ya Allah limpahkanlah rahmat kepadaku jika engkau menghendaki, ya Allah berilah aku kesehatan jika engkau menghendaki, ya Allah luluskanlah aku ujian di kampus jika engkau menghendaki. Semuanya itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Yang pertama, annahu yush'aru bi anna Allah lahu mukrih ala syai' wa anna wara'ahu man yastati'u an yamna'ahu. Karena bisa dirasakan atau bisa dikesankan Allah itu terpaksa, ada sesuatu yang menghalanginya sehingga terpaksa memberikan. Itu maknanya demikian. Padahal Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya. Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya. Gak ada. Nah kalau manusia bisa aja, Pak ngapunten nih Pak, kalau berkenan bisa nggak saya pinjam duit. Nah kalau manusia bisa aja ya, ada yang memaksanya. Suatu kondisi misalnya sebenarnya nggak bisa meminjami, soalnya ada kebutuhan ini. Kan ada yang melarangnya kondisi. Jadi akhirnya terpaksa minjemin. Sementara Allah tidak ada yang memaksanya. Allah tidak ada yang memaksanya, tidak ada sesuatu yang mencegahnya. Allah berkuasa penuh. Makanya dengan doa, ya Allah ampunilah aku kalau kau menghendaki, seakan-akan Allah itu terpaksa dan ada yang memaksanya. Berarti ini menciderai sifat Allah, padahal baru dibahas sebelumnya sifat Allah itu ulia, sebagaimana asma'nya husna, maka dilarang. Kemudian Atsani, yang kedua, kenapa dilarang?
Atsani, yang kedua, kenapa dilarang? Anna qala al-qail in syi'ta ka'annahu yara anna hadha amrun azim 'ala Allah faqad la yasha'uhu. Bisa dipahami atau bisa dikesankan ketika orang berdoa, ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ini orang yang berdoa memandang ini perkara besar sehingga bisa jadi Allah nggak menghendaki. Gak ada sesuatu perkara besar di hadapan Allah, gak ada, sehingga kita gak enak. Kalau Kau menghendaki Allah, karena ini perkara besar. Semuanya di hadapan Allah kecil dan sangat gampang. Wong alam semesta ini bisa dihilangkan kalamhil basar, dengan sekejap mata. Logo kita berdoa, ya Allah ampunilah aku jika Kau menghendaki, maka bisa dikesankan ini adalah perkara besar sehingga bisa saja Engkau tidak mau. Sama seperti misalnya kita ada proyek, kemudian kita proposal nilainya besar sekali, berapa? Nilainya 2,5 M. Pak, ngapunten Pak, barangkali menghendaki ini ada proyek. Oh besar ya, nah itu manusia. Makanya kita bilangnya ngapunten jika menghendaki. Nah itu manusia. Allah tidak sama dengan makhluk. Nah maka ini alasan yang kedua, karena bisa dikesankan bahwasanya ini perkara besar sehingga bisa saja Allah tidak menghendaki. Allah maunya yang kecil-kecil saja. Wal'iyadzubillah. Makanya di sini dalam riwayat Imam Muslim juga menguatkan agar kita di dalam berdoa mantap, ya Allah ampunilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ini preman-preman itu nakal. Inna naj'aluka ala nuhurihim wa na'udzubika min syururihim fa innaka antal qawi, innaka antal aziz, innaka antal jabbar. Jadi mantap. Bukan kalau Kau menghendaki, bukan. Makanya di sini disebutkan liya'zim al-mas'alah. Mantap kalau minta kepada Allah. Gak boleh setengah-setengah, harus mantap. Ya, harus mantap. Nah, kemudian di dalam riwayat Imam Muslim, wal yu'adzim ar-rahbah, hendaknya dia membesarkan harapannya. Kenapa? Ketika kita berdoa, kita berharap dengan harapan yang besar. Kenapa? Fa innallaha la yata'adzabu syai'un a'tahu. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah merasa berat atas apa yang diberikannya. Allah tidak pernah merasa berat. Seluruh makhluk meminta dan semuanya dipenuhi. Itu baru satu ujung jarum air yang diambil dari laut. Terus merasa berat bagaimana? Allah tidak pernah merasa berat atas apa yang Dia berikan. Makanya wal yu'adzim ar-rahbah, kalau meminta itu harus dengan harapan besar. Kalau manusia bisa saja merasa berat, waduh kebanyakan tadi ngasihnya, bayangkan, karena ternyata saya masih ada kebutuhan ini. Kenapa saya kasih 1 juta ya? 400.000 saja mestinya. Manusia bisa saja seperti itu, karena penuh dengan keterbatasan. Allah siapa yang membatasi? Makanya wal yu'adzim ar-rahbah, harus mantap. Kalau kita jadi terkait dengan tauhid ini, jangan berdoa atau mengucapkan sesuatu yang maknanya bisa dipahami atau dikesankan sifatnya Allah itu tidak ulia, jangan. Maka mantap. Nah, kalau kita lebarkan pembahasan tentang masalah doa, ya ini kan sudah bab tauhidnya di sini. Kalau kita lebarkan pembahasan tentang masalah doa, tapi banyak saya berdoa belum diterima, misalnya belum dikabulkan. Allah sudah menetapkan melalui nabinya,
orang muslim ketika berdoa tidak lepas dari antara tiga, sehingga tidak ada rugi sama sekali. Yang pertama, dikasih cash langsung sebagaimana dia berdoa. Yang kedua, tidak dikasih cash yang sebagaimana dia berdoa, tetapi Allah wujudkan sesuatu yang lain yang nilainya sama. Dia berdoa minta apa, Allah tidak kabulkan, tapi sesungguhnya dia ditakdirkan akan kecelakaan di jalan raya. Ini menjadi dibatalkan, tidak kecelakaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak dikasih cash sebagaimana berdoa dan tidak diganti dengan sesuatu yang lain nilainya sama, tapi diwujudkan di akhirat nanti, sehingga orang berdoa itu tidak ada sia-sia. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, apa yang aku risaukan dengan doa? Nggak ada yang aku risaukan dengan doa. Yang aku risaukan adalah kalau saya tidak berdoa. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang aku risaukan dengan doa? Tidak ada yang aku risaukan dengan doa. Yang aku risaukan adalah kalau aku tidak berdoa. Makanya banyak-banyak berdoa, karena sesungguhnya dengan berdoa kita ibadah. Terlepas Allah menghendaki yang mana, yang pertama apa, yang kedua, yang ketiga, terlepas dari tiga hal ini, yang jelas doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Dan Allah mengancam orang yang tidak berdoa dengan neraka. Dan Allah mengancam orang yang tidak berdoa dengan neraka, karena menunjukkan kesombongan kau tidak berdoa kepada Allah. Demikian juga ketika berdoa harus mantap, nggak boleh kalau kau menghendaki, karena itu bisa bermakna sifat Allah tidak ulia. Selesai bab 53.